Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sofa Siti Fiarila dari kelas 12 Akuntansi 2. Nah, di sini saya akan membahas siklus akuntansi manufaktur yang telah Bu Hida dan Bu Yuni tugaskan kepada kelas 12 Akuntansi SMK Negeri 40 Jakarta. Nah, sebelumnya saya akan mengulas sedikit tentang siklus akuntansi manufaktur. Sebenarnya siklus ini sama aja dengan siklus akuntansi dagang. Bedanya, kalau di sini kita disuruh membuat laporan harga pokok produksi, yang mana laporan tersebut nantinya juga akan diperhitungkan di dalam perusahaan tersebut. Karena perusahaan ini juga dia membuat suatu barang jadi yang nantinya akan dijual kepada konsumen. Oke, lanjut aja ke soalnya. Nah, di sini terdapat PT Sinar Agung. Dia bergerak di bidang usaha percetakan buku-buku pelajaran. Nah, ini baca sekilas saja. Nah, lanjut ada neraca saldonya. Di sini neraca saldo pada tahun 2018 periode Maret ya. Ini bisa dibaca sekilas. Ini balance. Kita lanjut ke soal atau bukti transaksi yang pertama. Ini bukti transaksi yang pertama sudah dijelaskan bahwa dia terjadi pembelian bahan baku secara kredit dari PT Paperwork. Nah, ini invoice-nya. Ini dia ada PPN 10%. Jumlahnya segini. Nah, pembelian bahan baku secara kredit itu masuk ke jurnal pembelian karena dia secara kredit. Kita lihat jurnalnya. Dia terjadi pada tanggal 12 April 2018. Ini. Nah, ini jadinya bukti transaksinya yang ada di invoice. Terus persediaan bahan bakunya 5.138. Ini dari yang subtotal. PPN ya. PPN masukan debit. Nah, kreditnya itu utang dagang karena kita ngebeli baku secara kredit. Itu dari totalnya. Total dari persediaan bahan baku dan PPN masukan. Ini udah jelas. Lanjut ke bukti transaksi yang kedua. Pembelian bahan baku secara kredit lagi nih. Tanggal 16 April. Dari kita ngebeli bahan baku dari PT Pena berupa kertas HVS 60 dan 70 gram. Dia terdapat PPN juga, jadi masuknya kayak tadi, maja. Udah kan? Terus bukti transaksi yang ketiga, dia pelunasan utang kepada PT Pena senilai 1.169.300. Dia pelunasan utang berarti dia bukti transaksi nih, kas keluar, berarti masuk ke jurnal kas keluar. Nih, jurnal pengeluaran kas tanggal 16 April 2018. Yang ini. Pelunasan utang kepada PT Pena. Utang dagang senilai yang tadi pada kas bank. Senilai yang ada di bukti transaksi. Cukup jelas. Lanjut ke transaksi yang keempat. Pemakaian bahan baku untuk pesanan P001 toko Aksara. Ini. Nah, ini itu masuk ke jurnal pemakaian bahan baku yang sudah disediakan. Nih, yang ini. Ya. Ini tuh cara masukinnya gimana? Yang ini keterangan yang atau uraian ini dari si ini permintaannya ini banyak 10, 80 dan 10. Nah, ini tuh 10 rim HVS kuarto biasa yang 90 gram, 80 rim HVS kuarto biasa yang 60 gram dan seterusnya. Nah, harga yang ini masuk ke kredit.
totalnya masuk ke debit gitu. Jadi segini, BDP biaya bahan baku pada persediaan bahan baku gitu. Bukti transaksi yang kelima, pembayaran gaji dan upah. Nah, di sini jangan sampai terkecoh, jangan langsung beban gaji pada kas bank. Enggak. Di sini ada akun-akunnya nih. Akun-akun ini kita jabarin di jurnalnya. Ini kan jurnal bukti kas keluar otomatis di jurnal kas keluar, jurnal pengeluaran kas. Nah, ini kita masukin per akun, jangan langsung beban gaji pada kas. Terus ini kan PPh pasal 21 artinya ada 2 kan. Nah, ini langsung aja nantinya dijumlah. Tuh. Jadilah seperti ini tanggal 30. Ini saya nginenya berdasarkan urutan bukti transaksi aja ya, bukan berdasarkan tanggal. Tapi di pekerjaan saya berdasarkan tanggal. Nah, pembayaran gaji dan upah. Debitnya apa? Debitnya itu ini nih. BDP, BTKL, biaya gaji kantor, dan BTKTL. BTKL yang mana? Nih, tenaga kerja langsung 123.500. 1232500. Terus biaya gaji kantor yang ini 2.300.000. Oke. BTKTL ada di sini. Kreditnya apa? Kreditnya sisanya pinjaman karyawan, PPh pasal 21. Terus kas bank yang ada di sini, jumlah gaji yang dibayar. Udah. Jangan sampai terkecoh, jangan beban gaji pada kas. Terus bukti transaksi yang keenam. Ini dia biaya reparasi dan penggantian suku cadang mesin cetak. Bukti kas keluar tanggal 17 April. Nih, pembayaran biaya reparasi dan pemeliharaan mesin cetak. Atau ini nih, ya dia itu masuk ke BOP sesungguhnya. Nih. Kenapa masuk ke BOP sesungguhnya? Karena ini mesinnya itu mesin pabrik gitu. Nah, kalau ada hubungannya sama pabrik, dia masuknya ke BOP tuh. Nah, kreditnya ya biasa. Nah, kita ngeluarin uang jadi kas kita berkurang. Senilai Rp300.000. Bukti transaksi yang ketujuh, pembelian perlengkapan pabrik secara tunai. Nah, kita ngebeli perlengkapan pabrik secara tunai berarti kas kita keluar lagi kan. Tanggal 18. Pembelian perlengkapan pabrik. Nomor buktinya jangan sampai lupa. Ini masih BOP sesungguhnya karena dia berhubungan dengan pabrik. Senilai Rp100.000. Ini. Transaksi yang ke-8, bukti memorial dari manajer. Perihalnya itu biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada pesanan P001. Bukti memorial. Nih yang ini. Ini kan BOP yang dibebankan berarti yang pernah kita pelajari sebelumnya yang ada di PPT Bu Hida. Jadi akunnya itu BDP BOP yang dibebankan pada BOP senilai Rp1.015.000. Ini yang ini ya, pokoknya nominal yang ini ya, pakai aja nominal yang ini. Transaksi yang ke-9 masih bukti memorial biaya produksi. Nah, tanggal 30. Nah, ini kita disuruh kayak
Nih kan buat dan hitung biaya produksi, berarti kita suruh cari persediaan barang jadi. Ya persediaan barang jadinya yang ini di kredit, yang ini di debit. Debitnya persediaan barang jadi dan kreditnya akun-akun yang tadi. Transaksi yang ke-10, penjualan pesanan secara kredit, faktur penjualan. Penjualan secara kredit, jurnal penjualan. Nih, tanggal 30 April kepada toko buku Aksara. Buku akuntansi biaya 200. Harganya 30.000, harga satuannya. Nah, dia karena beli 200 jadi 6 juta. Dia terdapat PPN, tapi tidak ada potongan. Jadi jumlahnya 6.600.000, piutang dagang 6.600.000, PPN 600, terus penjualannya 600. Itu di kredit yang penjualan sama PPN. Nah, si harga pokok penjualan sama persediaan barang jadi 3.500.000 dari mana? Dari yang tadi di sini. Nih. Persediaan barang jadi 3.500.000. Yang itu, yang ada di bukti memorial atau jurnal umum memorial. Penerimaan pelunasan penjualan. Jadi ini bukti kas masuk. Dia nerima kas dari toko buku Aksara senilai 6.600.000. Ya udah, kas pada piutang karena si toko buku Aksara ngelunasin utangnya. Yang transaksi 12, pengeluaran kas untuk kantor. Pengeluaran kas untuk kantor. Jadi kita ngeluarin kas untuk kebutuhan kita, untuk kantornya. Untuk listrik, telepon, perlengkapan kantor senilai yang sudah ada di bukti kas keluar. Ya udah. Jurnal pengeluaran kas. Biaya yang ini pada kas. Yang ke-13, pengeluaran kas untuk penjualan. Tanggal 20, masih pengeluaran kas untuk penjualan. Jadi akunnya biaya atau beban perlengkapan penjualan pada kas senilai yang ini. Karena dia pengeluaran kas untuk penjualan, jadi biaya perlengkapan penjualan pada kas. Ini kan perlengkapan. Dan kertas bungkus coklat, tali rapia itu kan termasuk perlengkapan, bukan peralatan. Yang terakhir, transaksi penyesuaian. Di sini kita disuruh buat jurnal penyesuaian untuk penyusutan aktiva tetap dan untuk selisih BOP ke HPP, harga pokok penjualan. Nih, sudah diketahui nih penyusutannya. Jadi kita tinggal buat. Ini dia masuk ke jurnal umum memorial. Nih, penyesuaian. Yang pertama, bangunan. Biaya penyusutan bangunan pada akumulasi penyusutan bangunan senilai Rp120.000. Yang kedua, biaya penyusutan mesin cetak pada akumulasi penyusutan mesin cetak senilai Rp100.000. Nah, selisih BOP yang pernah kita pelajari waktu itu. BOP pada harga pokok penjualan senilai Rp20.000. Ini akunnya waktu itu bisa dilihat aja di PPT Bu Hida yang pernah ia jelaskan. Oke. Selesai jurnal khusus, kita lanjut ke sebelum lanjut ke buku besar. Ini kan udah balance semua. Kita cross check lagi nih, benar nggak ya? Kalau udah benar, ya udah kita lanjut aja. Lanjut ke buku besar. Ingat nih, ini saya nggak semua dijelasin karena buang-buang waktu kalau dijelasin semua. Di buku besar ini kita posting per akun. Jadi kayak persediaan bahan baku ada di mana aja nih, ada di jurnal mana aja. Nah, pakainya yang akhirnya tapi. Nah, ini kan yang pertama kas bank. Nah, kita lihat nih, dia kan ada saldo. Nah, ini kan tadi kan soalnya
Soalnya yang ini, nah ini saldonya, saldo awal. Maaf tadi iklan. Nah ini tuh saldo awal buat di buku besar. Ini kan udah ada akun-akunnya. Ya udah kita pindahin. Tapi yang ada saldo awalnya aja. Yang nggak ada saldo awal, ya udah biarin aja gitu. Udah selesai nih, kita masukin saldo awalnya. Nah kita cari nih si kas bank itu ada di mana aja. JKK jurnal kas keluar. Saya singkatinnya kayak gitu sih. JKM jurnal kas masuk. Nah JKK jurnal kas keluar, jurnal pengeluaran kas kan. Di sini kas bank 5.871.425.000 rupiah. Nih di kredit jangan salah. Ini ditambah ini tetap dikurang ini segini. Yang ini dari kas masuk, yang ini 6.600.000. Ini tambah ini dikurang ini hasil segini dan seterusnya. Nah ingat lagi nih, di sini kita ada penyesuaian. Penyesuaian ini kita boleh dimasukin ke buku besar, tapi nggak usah dipindahin ke neraca saldo yang nantinya kita buat. Nggak usah dipindahin ke neraca saldo karena dia termasuk ke jurnal penyesuaian yang nantinya kita buat di maksudnya di neraca lajur atau worksheet. Nih misal nih akumulasi penyusutan bangunan, dia ada saldonya kan. Ya udah, yang dipindahin ke neraca saldo yang kita buat nanti segini aja. Kan ada penyesuaian. Nah, ini nggak usah dihitung. Kita cantumin aja. Tapi nggak usah dihitung biar tahu aja sih ada penyesuaian gitu, tapi nggak usah dicantumin ke neraca saldo. Nah, sekilas aja ya buat buku besar. Pokoknya kayak gitu intinya. Terus lanjut ke neraca saldo sebelum penyesuaian. Ini kita pindahin aja akun-akun ini dari sini dan nominalnya. Ingat, jangan yang ada penyesuaian. Yang penyesuaiannya itu nggak usah dimasukin. Oke? Terus ini kan juga ada yang cuman penyesuaian doang kayaknya deh. Yang cuman penyesuaian doang. Nih kayak ini biaya penyesuaian bangunan itu nggak usah. Nggak usah kan? Nggak ada. Jadi dia nggak usah. Ini pokoknya segini, nanti dipindahin aja pokoknya. Soalnya segini. Kalau nggak balance berarti kalian ada yang salah. Paham lah ya neraca saldo. Kita lanjut ke neraca lajur biar mempersingkat waktu. Neraca lajur. Nah, pasti bingung nih. Neraca lajur si neraca saldonya dari neraca saldo yang mana gitu kan. Nah neraca saldo di neraca lajur itu kita pakai yang ada di sini yang tadi udah kita buat. Kenapa? Karena kalau yang ini nantinya kita pakainya untuk laporan arus kas. Udah nih kita pindahin yang ini ke si neraca lajur. Terus udah dipindahin lanjut ke AJP. Nah AJP yang ini yang tadi nih penyesuaian ini kita pindahin semua kan ada tambahan akun. Kalau saya ditambahinnya di bawah. Nah terus udah selesai AJP nya disesuaikan lagi neracanya. Ini lanjut pindahin terus nih. Ini kredit sama kredit ditambah debit sama enggak ada deh. Ini pindahin aja pokoknya. Kalau ada yang debit sama kredit berarti dikurang. Itu aja deh pokoknya ya. Terus laporan laba rugi yang ada di neraca lajur ini makanya yang mana aja ya, makanya yang ada khusus di laporan laba rugi yang nantinya ada penjualan, harga pokok penjualan sama biaya-biaya di luar biaya BOP. Ngerti gak? Jadi kayak biaya akumulasi penyusutan mesin pabrik gitu yang ada kata pabrik gitu,
itu nggak usah masuk ke laba rugi, karena laba rugi itu biaya-biayanya selain biaya BOP tuh. Pokoknya nantinya dia rugi senilai 585. Nah, neraca akunnya mana aja? Neraca itu akun ya, kalau biar gampang ya sisa akun aja yang tadi belum dipindahin ke laba rugi, pindahin ke neraca, itu aja. Oke, sama, nanti selisihnya harus sama dengan si laba rugi itu. Terakhir, laporan keuangan. Kita pertama membuat laporan harga pokok produksi. Laporan harga pokok produksi, kita menghitung dari biaya bahan baku. Kita mencari pemakaian bahan baku kita nih. Kita harus tahu kita pakai bahan baku itu berapa. Caranya gimana? Persediaan bahan baku awal. Nah, ini dari mana? Ini dari si neraca saldo yang ada di soal. Oke. Pembelian bahan baku. Pembelian bahan baku dari mana? Nih, jurnal yang pembelian. Ini kita ngebeli bahan baku nih, Rp6.201.000. Itu. Lihat di jurnal pembelian, tapi yang ngebeli bahan baku. Terus bahan baku siap diproduksi, ini dijumlah, dapat segini. Persediaan bahan baku akhir dapat dari sini 12.448.500. Ini dikurang, terus dapat segini 1.252.500. PTKL ini dapat dari jurnal PTKL 1.232.500. BOP yang dibebankan 10.15. Ini sih bisa. Ini dijumlah, jumlah biaya produksinya segini. Nah, terus kita pakai persediaan BDP awal dari yang soal. Ini dijumlah, terus barang siap produksinya dapat segini. Persediaan BDP akhir dari neraca yang ini dikurang dapat segini. Oke, paham ya? Laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi ini dia nominalnya, si ruginya itu nanti harus sama kayak yang di sini nih, 585. Oke. Kalau beda berarti kalian ada yang salah. Penjualan dari mana? Penjualannya itu kita dapetin dari soal. Mana sih penjualan? Bukan dari soal. Neraca saldo sebelum penyesuaian. Nih, BJ awal dari soal. Harga pokok produksi dari yang tadi, yang atas. Ini dijumlah dapat segini. BJ akhir dari yang NS. Nih, NS sebelum penyesuaian dikurang dapat segini. Sisi BOP yang tadi yang ada di jurnal. Yang ada di jurnal umum memorial. Senilai Rp20.000, ini dikurang dapat segini. 6 juta dikurang sama 3.480. Dapatlah laba kotor. Nah, baru beban-beban nih, selain beban atau biaya overhead pabrik. Selain itu ya, selain BOP. Jadi kayak biaya gaji kantor, telepon listrik, perlengkapan penjualan, kayak gitu-gitu dimasukin. Ini jumlah dapat segini, ini dikurang ini dapat segini. Sama kan 585. Ya udah. Gampang kan? Kayak perusahaan manufaktur, kayak perusahaan dagang. Nah, laporan perubahan ekuitas, perubahan modal. Saldo awalnya ini kita dari modal ditambah saldo laba yang ada di buku besar lah ya, biar gampang lihatnya. Terus rugi dari yang tadi, prefer dari soal.
pengurangan ekuitas, ini sama ini dapat segini, ini kurang ini dapat segini. Neraca dipindahin aja dari si neraca lajur. Pokoknya yang ini yang termasuk aktiva lancar ini nih, akun yang ini dapat dari si neraca lajur, dipindahin aja dari neraca lajur. Neraca lajur semua kan, mabok lu. Neraca lajur semua, pokoknya yang ada di neraca lajur semua. Pokoknya nanti harus balance, kalau nggak balance ulang, cari dari awal. Laporan arus kas, operasinya itu ada ini. Nih biar gampang, pas ini nih, ini soalnya di kanan, terus ini dicantumin nih naik turunnya. Kalau tetap ya udah dimin aja. Udah dapet yang ini, operasi dapat dari sebelum penyesuaian. Ini ya udah ada keterangannya dari sebelum penyesuaian semua. Ini dijumlah dapat segini, ini kurang ini dapat segini. Ini tambah ini dapat segini, ditambah ya bukan dikurang. Ini nggak ada, kosongin aja, tapi nggak apa-apa dicantumin aja. Ini juga cantumin, terus nggak ada. Ini yang ini nih harus sama, karena ini kas awal periodenya kan 10 juta. Nah sini itu ya harus 728.575 ribu rupiah, harus gitu. Nantinya ini harus sama kayak nih neraca saldo yang tadi kita buat, sama kan? Sama dong. Masa beda? Yaudah, gitu aja mungkin penjelasan siklus akuntansi manufaktur dari PT Sinar Agung. Oke, udah azan juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kalau penjelasannya kurang ya. Udah.